warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Claudia Kusumaning Tias dengan NPM 255221021 dari kelas Manajemen Sumber Daya Insani B dengan dosen pengampu Prof. Dr. DRA Haji Jasri Indastuti SMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal ujian tengah semester dari saya. Yang pertama yaitu soal pertama, kemukakan secara konsep peran memanage sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan pada motif organisasi profit maupun organisasi sosial. Kemukakan dengan contoh kasus dan konsep yang digunakan organisasi tersebut. Sebelum munculnya gelombang globalisasi yang menuntut adaptasi cepat, persaingan ketat dan fokus pada talenta global atau sekitar pertengahan abad ke-20 ke belakang, peran manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi yang cenderung lebih administratif dan operasional atau rutin serta sangat membutuhkan penyediaan kebutuhan tenaga kerja internal. Peran MSDM saat itu umumnya disebut sebagai manajemen personalia. Konsep yang dominan adalah fokus pada yang pertama yaitu fungsi administratif, mencatat, mendokumentasikan, dan memproses urusan rutin kepegawaian seperti penggajian, cuti, kehadiran, dan administrasi kontrak. Yang kedua yaitu kepatuhan, berkonsultasi dengan organisasi yang mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku secara lokal. Yang ketiga yaitu hubungan industrial, menyatukan hubungan dengan pekerja dan penyelesaian konflik. Yang keempat, pengadaan dan pemberhentian, fokus pada fungsi rekrutmen dasar, mengisi posisi yang kosong, dan proses pemutusan hubungan kerja atau PHK yang efisien. Yang kelima yaitu orientasi jangka pendek, fokus manajemen lebih diarahkan pada kebutuhan operasional sehari-hari, bukan perencanaan strategi jangka panjang terkait sumber daya manusia. Dalam konteks ini, SDM dipandang sebagai biaya atau cost atau alat produksi yang perlu dikelola secara efisien, bukan sebagai aset strategis saja. Selanjutnya itu ada organisasi motif keuntungan atau peran MSDM pada organisasi profit sebelum era globalisasi, fokus pada efisiensi produksi dan pengendalian biaya tenaga kerja. Konsep yang digunakan yaitu model birokratis atau teori klasik. Organisasi profit itu umumnya menerapkan konsep manajemen yang dihapuskan pada teori klasik seperti scientific management oleh F.W. Taylor atau administration theory oleh Henry Fayol. Manajemen ilmiahnya menekankan pada standarisasi kerja, spesialisasi, dan menentukan satu cara terbaik untuk setiap pekerjaan, seringkali tanpa banyak mempertimbangkan aspek psikologis atau pengembangan karyawan. Contoh kasusnya yaitu pabrik manufaktur besar pada tahun 1950-an. Sebuah pabrik tekstil besar di sebuah kota kecil yang kita sebut saja kota Jepara memproduksi pakaian untuk pasar domestik. Persaingan utama mereka adalah dengan pabrik lokal lain dan fokusnya adalah volume produksinya. Peran MSDM personalianya yaitu yang pertama ada perekrutan, merekrut pekerja berdasarkan kualifikasi fisik dasar untuk pekerjaan lini praktik yang spesifik dan berulang. Yang kedua yaitu pelatihan sangat minimal dan terfokus pada cara melakukan tugas yang sangat sempit di pos kerja. Selanjutnya kompensasi, sistem upah didasarkan pada satuan hasil atau per potong. Untuk memotivasi volume, tujuannya adalah memastikan biaya tenaga kerja per unit produk tetap rendah. Hubungan industrialnya fokus pada negosiasi dengan serikat pekerja lokal untuk menjaga stabilitas produksi dan meminimalkan pemogokan kerja. Inti konsepnya, SDM adalah faktor produksi yang diatur secara ketat untuk mencapai efisiensi biaya dan output yang maksimal. Yang ketiga yaitu organisasi sosial atau nirlaba pemerintahan. Pada organisasi sosial atau pemerintahan, peran MSDM juga berorientasi pada administrasi, tetapi fokusnya lebih pada kepatuhan prosedur, masa jabatan, dan pelayanan publik. Konsep yang digunakan yaitu merit system atau model administrasi publik tradisional. Organisasi sosial terutama pemerintah menggunakan merit system dalam konsep tradisional dan model administrasi publik tradisional. Sistem merit atau
Pra-global fokus pada pendanaan dan promosi berdasarkan kemampuan, namun seringkali sangat terikat pada aturan kaku dan senioritas sebagai penentu utama jenjang karir. Yang kedua yaitu model birokrasi menekankan pada struktur hierarkis, aturan tertulis, impersonalitas, dan tugas khusus untuk menjamin keadilan dan konsistensi dalam pelayanan. Contoh kasusnya yaitu pada instansi pemerintah daerah di tahun 1960-an. Dinas pendidikan di suatu provinsi, anggap saja di Provinsi Jawa Barat, bertugas mengelola semua guru dan sekolah negeri di wilayahnya. Peran MSDM dalam bagian kepegawaian melakukan tes CPNS yang sangat terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan seringkali membutuhkan waktu lama. Pelatihan bersifat umum, misalnya diklat dasar kepemimpinan atau administratif, dan rutin tanpa kaitan langsung dengan hasil atau inovasi spesifik di lapangan. Promosinya hampir seluruhnya didasarkan pada senioritas, masa kerja, dan pangkat atau golongan, bukan pada kinerja individu atau kebutuhan strategi. Fokusnya administrasi gaji dan pensiun berjalan lancar serta memelihara catatan kepegawaian yang akurat. Inti konsepnya, sumber daya manusia adalah pegawai yang harus tunduk pada hierarki dan prosedur demi menjamin keadilan birokratis dan kontinuitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan konseptual dari praglobalisasi. Yang pertama, aspeknya yang fokus utamanya pada manajemen sumber daya manusia. Organisasi motif atau keuntungan perusahaannya itu kontrol biaya tenaga kerja dan efisiensi produksi. Organisasi sosial atau pemerintahannya itu kepatuhan prosedur, administrasi, dan senioritas. Yang kedua, aspek pandangan terhadap SDM yaitu organisasi motifnya, biaya atau faktor produksi, dan organisasi sosial atau pemerintahannya itu pegawai atau bagian dari birokrasi. Dan aspek ketiga yaitu konsep kunci, organisasi motif atau keuntungannya manajemen ilmiah. Lalu organisasi sosial atau pemerintahnya itu model birokrasi atau administrasi publik tradisional. Yang terakhir yaitu ada aspek orientasi waktu, di mana organisasi motif atau keuntungan perusahaannya yaitu jangka pendek atau operasional harian. Organisasi sosial atau pemerintahannya stabilitas dan kepastian karir jangka panjang melalui senioritas. Peran ini berubah drastis memasuki era globalisasi, di mana MSDM bertransformasi menjadi MSDM strategi atau strategic HRM yang memandang SDM sebagai keunggulan kompetitif yang perlu dikembangkan dan diselaraskan dengan strategi bisnis global. Soal yang kedua atau soal selanjutnya itu mengenai bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Kemukakan dengan contoh kasus konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut, jelaskan. Nah, peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi di era persaingan yang tajam adalah sebagai mitra strategi yang berfungsi menyelaraskan kemampuan karyawan dengan tujuan bisnis. Artinya SDM tidak lagi sekedar fungsi administratif, melainkan fungsi inti yang menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Peran MSDI di era persaingan tajam, yang pertama yaitu penciptaan keunggulan kompetitif. MSDI harus mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi karyawan unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya, jika perusahaan e-commerce mengklaim memiliki layanan pelanggan terbaik, peran MSDI merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta yang memiliki empati tinggi dan kemampuan menyelesaikan masalah yang unggul, yang kemudian menjadi keunggulan unik perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu agen perubahan dan inovasi. Dalam persaingan yang dinamis, organisasi harus terus berinovasi. MSDI bertanggung jawab menciptakan budaya yang mendukung inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan adaptasi terhadap teknologi dan pasar baru. Contohnya, organisasi teknologi harus sering mengubah lini produk. MSDI merancang program upskilling dan reskilling masif, pelatihan ulang untuk tim engineer agar mereka mahir dalam bahasa pemrograman atau teknologi terbaru yang dibutuhkan, memastikan agar produk tetap relevan. Yang ketiga itu pengelolaan talenta dan kinerja.
atau Talent and Performance Manager. Di era persaingan, organisasi ini harus mempertahankan karyawannya dengan sebaik-baiknya dan memastikan setiap individu memberikan kontribusi maksimal. MSDI merancang sistem kinerja manajemen yang adil, transparan, dan berorientasi pada hasil yang strategis. Sebagai contoh, sebuah bank investasi menerapkan manajemen kinerja berbasis OKR. Tujuan dan hasil utamanya yaitu MSDI memastikan sistem ini pada target individu, misalnya peningkatan efisiensi program digital sebesar 10%, langsung dengan target strategi perusahaan, misalnya peningkatan pangsa pasar atau vintage. Konsep yang harus diterapkan untuk menjalankan peran strategis tersebut, organisasi manajemen yang dipimpin oleh MSDI harus menerapkan konsep penyelarasan strategi dan kinerja tinggi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia strategis atau Strategi Human Resource Management (SHRM). Konsep utama yang wajib diterapkan oleh SHRM ini adalah praktik menyelaraskan kebijakan dan praktik MSDI seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, implementasi MSDI duduk di meja arah atau menjadi mitra bisnis, bukan hanya di belakang meja administratif. Setiap keputusan SDM, misalnya investasi besar pada data saintis, didasarkan pada tujuan bisnis jangka panjang, misalnya menjadi pemimpin pasar dalam analisis prediktif. Kedua itu ada sistem kerja kinerja tinggi (HPWS). HPWS ini adalah sistem kebijakan MSDI yang saling terkait dan dirancang untuk memaksimalkan kinerja, komitmen, dan kemampuan karyawan. HPWS ini biasanya mencakup yang pertama yaitu perekrutan selektif, hanya merekrut individu yang memiliki kapabilitas dan nilai yang cocok dengan budaya kerja tinggi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan ekstensi, investasi besar dalam pelatihan yang secara langsung mendukung kompetensi inti organisasi. Yang ketiga yaitu kompensasi berbasis kinerja atau pay for performance. Gaji dan bonus dihubungkan langsung dengan kontribusi dan hasil individu serta tim. Yang terakhir yaitu pemberdayaan karyawan, memberikan otonomi dan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini ada contoh kasus penerapan konsepnya. Saya mengambil contoh kasus pada perusahaan retail pakaian yang dapat kita sebut yaitu Fashion X1. Situasi persaingannya, Fashion X1 menghadapi persaingan yang sangat ketat dari fast fashion global dan e-commerce yang menawarkan harga jauh lebih murah. Fashion X1 tidak bisa bersaing, sedangkan Fashion X1 ini tidak bisa bersaing dalam harga. Sehingga strateginya adalah bersaing dalam pengalaman pelanggan atau customer experience dan kualitas produk. Lalu konsep MSDI yang diterapkan yang pertama yaitu SHRM, penyelarasan strategi. Praktik MSDI yang dilakukan yaitu menjadi merek premium dengan layanan personalisasi terbaik. Aksinya yaitu membuat deskripsi pekerjaan baru untuk konsultan gaya, bukan hanya pramuniaga yang membutuhkan soft skill dan mode pengetahuan mendalam. Dukungan terhadap keberlangsungan organisasinya yaitu mengubah fokus dari menjual produk atau harga menjadi menjual pengalaman dan nilai yang memungkinkan penetapan harga yang premium. Yang kedua yaitu konsep yang diterapkannya yaitu HPWS, perekrutan atau selektif. Praktik MSDI yang dilakukannya yaitu melakukan wawancara berbasis perilaku, behavioral interview, dan role playing yang ketat untuk menguji empati, mode pengetahuan, dan kemampuan konsultasi calon karyawan. Dukungan terhadap keberlangsungan organisasinya yaitu hanya menggunakan bakat dengan DNA layanan unggul yang masuk ke organisasi, membangun diferensiasi yang sulit ditiru. Selanjutnya itu konsep MSDI yang diterapkan ini ada HPWS, kompensasi berbasis kinerja. Praktik yang dilakukannya itu memberikan insentif yang besar tidak hanya berdasarkan total penjualan, namun tetapi juga berdasarkan skor kepuasan pelanggan yang diukur dari ulasannya.
Dukungan terhadap keberlangsungan organisasinya yaitu mendorong karyawan untuk memprioritaskan kualitas interaksi dan kepuasan jangka panjang pelanggan yang menciptakan loyalitas merek dan keberlangsungan dalam bisnisnya. Dengan menerapkan konsep SHRM dan HPWS, MSDI memastikan setiap karyawan Fashion X1 tidak hanya melakukan pekerjaan, tetapi secara aktif mendukung strategi bisnis untuk bertahan dan unggul dalam persaingan. Selanjutnya itu soal nomor 3. Yang pertama, A. Jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis BCG atau Boston Consulting Group. Saya bekerja pada BUMKAM atau Badan Usaha Milik Kampung. Yang pertama yaitu posisi pertama, menurut saya jika dilihat dari buku MSDI mengenai pendekatan Boston Consulting Group, pendekatan pertama yaitu pendekatan dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan, di mana ini dapat dilihat dari hasil kerja karyawan yang berdasarkan job deskripsi tugas, wewenang, dan tanggung jawab karyawan. Nah, pada posisi tempat saya bekerja ini, karyawannya memiliki kinerja yang bisa dikategorikan menengah sampai dengan tinggi. Yang kedua yaitu posisinya potensi pengembangan karyawannya, di mana karyawan-karyawan di tempat saya bekerja itu potensi pengembangan karyawannya kurang atau dapat dikatakan rendah karena mereka tidak mendapatkan program pelatihan khusus untuk menunjang pengembangan karir mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya soal yang B. Berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini? Kenapa demikian? Kemukakan. Nah, menurut saya pada tempat saya bekerja, posisi dalam hal ini berada pada posisi kuda kerja. Kondisi ini adalah kondisi di mana pekerjaan atau divisi berada pada posisi kinerja karyawan yang tinggi, namun pengembangan karyawan di masa depannya kurang atau dapat dikatakan rendah. Ini disebabkan karena tidak adanya program pelatihan bagi karyawan, dan karyawan cenderung akan berada pada prospek kerja yang itu-itu saja atau pada posisi yang sama. Di sini kuda kerja dapat dikatakan perusahaan yang berada pada posisi yang dimaksud bahwa posisi perusahaan berada pada kondisi yang sulit karena pada posisi ini kinerja karyawan mempunyai hasil kerja yang tinggi, namun jika ditinjau dari pengembangan potensi di masa datang sangat rendah. Artinya karyawan tersebut tidak dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat untuk diandalkan dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas untuk memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu soal yang C, kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Keunggulan dalam posisi ini adalah kinerja karyawannya yang tinggi tadi itu. Hal tersebut dapat ditandai dari adanya bonus karyawan pada setiap akhir tahun yang diberikan oleh badan usaha milik kampung tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kelemahannya. Kelemahan dalam posisi tersebut adalah pengembangan karyawan di masa depan yang kurang atau dapat dikatakan rendah dikarenakan tidak adanya program pelatihan bagi karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu soal yang D, apa saran saudara terhadap kondisi yang dihadapi organisasi tersebut? Kemukakan dengan contoh. Saran dari saya pribadi adalah atasan perlu memperhatikan potensi yang dimiliki oleh karyawannya, serta harus mengadakan program pelatihan bagi karyawan yang nantinya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengembangan karyawan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pihak perusahaan dapat mengadakan program pelatihan karyawan berupa program pengembangan komputer atau Microsoft berupa Microsoft Excel atau Microsoft Word dan Microsoft lainnya, serta pelatihan dalam bidang pemasaran saprodi pertanian seperti obat-obat pertanian dan alat-alat pertanian. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas
ujian tengah semester MSDI atau Manajemen Sumber Daya Manusia Insani ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.